Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah saya lihat ada orang yang menyebalkan ya, yang mungkin nanti datang lagi membuatmu stres. Wow. Ini dipakai untuk berjaga-jaga saja, lebih berhati-hati ya, bukan untuk menakut-nakuti kamu ya. Oke, kira-kira apa yang akan membuatmu stres? Orang-orang yang model bagaimana ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games ya, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana dirinya yang akan membuatmu stres di hari esok. Ataupun mungkin sudah terjadi, energinya bisa cepat bisa lambat, kamu menyesuaikan saja dengan situasi dan kondisi yang kamu rasakan. Dan ini energi general, tidak 100% energimu ya, jadi tidak 100% juga resonate. Kamu mau 100% resonate, silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya. Oke, kita lihat ya apa yang terjadi ke depan ya, orang-orang ini yang akan membuatmu stres. Di sini kartu pertama keluar ada Jasmine, ada The Star, ada Knight of Cups. Saya merasakan di sini ya energi orang-orang yang dimana bicara tentang keegoisan ya, dia mementingkan dirinya sendiri ya, dimana mungkin pada saat kamu mempunyai sesuatu dia datang, pada saat kamu tidak mempunyai sesuatu dia pergi. Bye. Ini terutama juga pinjam duit atau pinjam-pinjam apa segala macam selain duit, yang pastinya pinjam entah tenaga, pikiran ya, temani sini temani situ, tapi ujung-ujungnya minta traktir. Pokoknya intinya bagaimana supaya dia bisa mendapatkan keuntungan, mementingkan dirinya sendiri ya. Bantu dulu dong. Tapi pada saat sudah selesai ya dia lupa kamu ya. Pokoknya intinya dia berhasil, dia sudah gak peduli dengan kamu, yang penting selesai prosesnya ya. Mungkin ngiba-ngiba, tapi pada saat dia sudah berhasil ya dia gak lihat kamu lagi. Nah ini ada orang yang begitu, kacang lupa kulit ya. Jadi hati-hati ya, pada saat dia pinjam duit ini energinya paling banyak nih duit ya, ngiba-ngiba gitu, tolong anak saya sakit, anakku lagi sekolah, nggak punya ini nggak punya itu ya, macam-macam lah, mengatasnamakan anak atau sakit orang tua ataupun apapun supaya mendapat simpati dari kamu. Tapi ujung-ujungnya ditagih alasan sana sini atau menghilang, ataupun mungkin bunga tinggi, proyek ini proyek itu, nanti saya kasih kamu bunga. Jangankan bunga, modal aja belum tentu dia balikin. Nah ini hati-hati orang-orang seperti gini ya. Ini akan membuatmu stres, dimana kamu, wah uang saya sudah nggak bisa diambil lagi, ataupun mungkin dia sudah melarikan diri ya. Akhirnya kamu stres lagi karena uang kamu habis ya. Energinya paling tinggi uang, ataupun mungkin ya tadi memorotin kamu, ataupun hanya numpang ini numpang itu aja ya. Pada saat dia sudah mendapatkan semuanya ya, dia nggak lihat dari sisi kebaikan kamu, malah dijelek-jelekin
Nah ini hati-hati dengan orang-orang yang seperti gini. Ya, terkadang kita baik tetapi malah orang menginjak-injak ya. Kalau kita saking baik, bukan berarti saya bilang kamu tidak mempunyai empati, tidak. Tetapi kamu di sini harus bisa lebih tahu bahwa siapa yang harus kita baikin dan siapa yang kita harus cut. Bukan berarti kita marah, kita tetap memberikan maaf. Tetapi kita bisa memberikan perlindungan untuk diri kita, yaitu dengan menjaga jarak. Ya. Nah ini, orang egois yang akan datang ke dalam hidupmu. Dimana hanya mau untung aja tapi nggak mau rugi. Ruginya ke orang lain, yang mana orang lain itu pernah membantunya. Atau malah memberikan makan. Ya, nggak tahu diri nih. Oke, berikutnya kita lihat lagi apa yang akan terjadi. Ya, yang membuatmu stres. Eight of Cups. Di sini ada Seven of Swords. Ada The Tower. The High Priestess. Oke, bicara membuatmu stres di sini orang-orang yang tidak punya sopan santun, ya, tidak mempunyai empati. Ini bisa di anak yang bandel, kamu stres dengan anakmu, ya, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, malah ngelawan, ngelunjak, ya, ini ada. Ataupun mungkin kamu yang membuat pasangan ataupun mungkin orang tuamu stres, ya, karena keras kepala. Ini bisa introspeksi untuk introspeksi diri juga ya, karena ada beberapa yang di sini yang mendengarlah yang keras kepala gitu, ataupun pasangan yang keras kepala gitu. Dibicarakan baik-baik, jangan dengan emosi, karena kalau bicara dengan tekanan yang sangat emosional itu bukan menyelesaikan ya, tetapi tambah ngelunjak nanti ya. Jadi bicara dengan penuh kasih sayang aja sih. Jangan malah kamu balas bentak keras lawan keras, ya percuma. Ibaratkan api dengan api, ya tambah berkobar apinya ya. Jadi tenangkan dulu ya, biar dia berkoar-koar, ya kamu tenang aja dulu. Nanti sudah agak sedikit redup baru ya disiram bisa. Tapi kalau dia lagi berkobar-kobar kamu siram, wah tambah besar nanti. Ya, nggak usah, percuma. Ya, api besar disiram ya dia nggak ngaruh itu. Kalau dia lagi marah besar, baru kamu datang dengan penuh kelembutan ataupun kemarahan, ya tetap aja kan tambah. Biar aja dia berkoar-koar. Ya. Ini bicara tidak sopan juga kan dari ucapan, tindakan. Ya, ada yang maki-maki, ya ada yang nggak sopan, ya. Ataupun mungkin kondisinya tidak punya rasa kasihan, ya kita sudah bantu malah dia nggak berterima kasih, malah dia ngelunjak, malah dia jelek-jelekin kita, ya. Ini ada juga yang tadi berkaitan dengan uang, kita sudah pinjamin terus dia nggak balikin, kita mungkin ngegas karena kita juga butuh sesuai komitmen. Dia malah ngata-ngatain gitu, wah kamu tuh pelit, cerewet, ini padahal kita sudah bantu. Nah ini hati-hati dengan orang ini yang akhirnya membuatmu stres, diceritakan sana sini. Ini terjadi nanti, ataupun mungkin sudah terjadi dalam hidupmu. Ya, kita sudah bantu malah dia yang menyakiti kita lagi, membalas kata-kata yang kasar. Ya, atau bahkan mungkin dibilang, uang segini aja kok, emangnya saya nggak bisa bayar? Ya bayar, ya nanti. Sekarang belum ada uangnya, dibalas kasar. Ya. Nah ini kalau kamu sudah tahu orang-orang begini, nggak usah dibantu. Jangankan nggak usah ya nggak usah, biasa aja, nggak, seolah-olah nggak kenal gitu. Ya. Karena orang-orang begini jangan dikasih hati. Ujung-ujungnya ngelunjak. Karena orang-orang yang tidak tahu diri, kita kasih tempat, ya dia akan selalu menyakiti. Dia tidak sadar bahwa dia sudah menyakiti orang lain, malah menambah. Ya, dimana akhirnya ada korban lainnya gitu. Ya, oke. Jadi seperti gitu, orang yang kurang empati, rasa kasihan, ya, suka gosip. Nah ini akan datang ke kamu, ya, akan membuatmu stres. Saya sudah baik, tapi kenapa mereka berbuat begitu kepadaku? Ya karena kamu tidak menyeleksi siapa temanmu. Ingat, circle kita itu menentukan nasib kita juga. Ya, kalau kamu salah tempat, salah bermain, ya siap-siap nasibmu juga akan seperti mereka. Ingat, kemiskinan itu tertular, sakit itu akan tertular. Jadi carilah tempatmu
Dimana dengan orang-orang sukses, dimana dengan orang-orang yang bahagia. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita lihat lagi. Di sini ada Temperance, di sini ada the Death. Di sini ada Two of Pentacles. Di sini ada Nine of Swords dan Four of Cups. Wow, ini tempatnya sempit ya. Kita lihat di sini. Saya atur dulu, kasih rapi. Oke, bisa lihat ya. Temperance, Death, Two of Pentacles, Nine of Swords, Four of Cups. Wah. Sulit menerima kritikan, sulit mengintrospeksi diri, sulit, ini orang ya, meminta maaf. Ini akan membuatmu stres ini, orang-orang ini. Sudah salah tapi bikin diri benar. Ya, ini akan datang. Ya, ataupun mungkin sudah. Ya, karena saya lihat sini energinya campur. Bahkan mungkin sudah terjadi, akan terjadi lagi dengan orang yang berbeda. Macam contoh, kamu sekarang sudah sakit hati, kamu sudah dapat nih orang yang bikin stres kamu. Ujung-ujungnya dapat orang yang kelakuannya mirip-mirip tapi dengan orang yang berbeda, yang membuatmu tambah stres lagi. Ya. Dikasih tahu malah mukanya gimana. Ini bisa juga ke karyawan. Kalau seandainya kamu pimpinan atau mungkin partner kerja. Dikasih tahu tapi kayak macam sok-sok pintar gitu. Nggak mau ditegur, malah balik bikin muka-muka kayak jealous aja gitu. Pokoknya intinya balik ngatur. Kalau kamu bosnya, ya dia yang karyawan yang balik ngatur gitu. Atau bahkan tidak mau menerima pendapatmu, seolah-olah pendapatmu itu cuman angin lalu gitu. Ya, ini juga bisa dari pasangan. Ya, yang tidak mau mendengar keluh kesah kamu, ataupun kalaupun dia sudah salah, dia nggak mau meminta maaf. Ya, introspeksi pun boro-boro. Ya, dia ulang lagi karena saya lihat di sini ada yang menyakiti baik disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya dia banting barang, banting pintu, itu refleks, tapi kan itu kan sebenarnya sangat tidak sopan gitu. Ya, bekasnya terasa dengan orang yang terkoneksi. Ya, untuk dia melampiaskan amarahnya dengan banting barang, tetapi orang yang melihatnya serasa kayak direndahkan. Ya, ataupun pukul meja, ya, bentak-bentak. Walaupun mungkin kondisinya dia biasa aja kok, kamu terlalu baper. Nah, ini salah satu orang yang tidak mempunyai empati, tidak tahu perasaan orang. Bahkan mungkin dia punya masalah di luar sana tapi malah pelariannya untuk bisa menindas orang lain ya di orang yang lemah, yaitu kamu. Nah, yang membuatmu stres. Dan ya, membenarkan kesalahannya, mengulangi kesalahannya lagi. Sudah dimaafkan, ngulang lagi. Serasa kamu itu gak ada apa-apanya. Tapi ya itulah yang terjadi ya. Orang-orang zaman sekarang ya, taunya menyalahkan tapi tidak tahu mengoreksi diri. Tetapi di sini kita tidak bisa menyalahkan pribadinya, karena pribadi itu urusan Tuhan dengan dirinya. Yang wajib kita lindungi adalah diri kita sendiri. Nggak usah marah, karena kalau marah berarti kamu menyimpan dendam untuk dirimu, sakitan untuk dirimu, kasihan dirimu. Ya, kamu udah tahu karakter-karakter ini tidak baik, ya jauhi. Kalau kita jauh berarti kita itu memberikan perlindungan kepada diri kita untuk tidak tersakiti. Tetapi kalau kita dekat berarti sama saja kamu mengizinkan dirinya suatu saat nanti menyakitimu. Walau mungkin dia hanya sebagai teman. Ya, apalagi kalau sebagai pasangan, wah repot lagi tuh. Makanya jangan mengambil pasangan yang salah, ya. Dan terakhir kita lihat di sini The Hermit, King of Pentacles, Nine of Swords. Oke. Jadi di sini orang yang tidak sabar, ya. Ayo cepat, panik-panikan. Nah, ini bikin kamu stres nih. Nggak bisa sabar sekali, ya, ribut aja, marah aja, ayo cepat, komplain banyak,
ya maunya buru-buru. Nah ini yang akan membuatmu stres. Sudah dikerjakan, salah, ulang lagi cepat. Nggak kayak kamu tuh robot, nggak bisa pelan-pelan. Ini ada mertua, ada ipar, atau ya bos pimpinan kamu, ya. Ayo cepat, kayak jin, kayak mau jin gitu, jreng langsung selesai. Padahal kamu baru mau tarik nafas segini, sudah disuruh lagi, ya. Ya mungkin karena profesional kalau kerja. Ya, tapi ini sesuai tema kita, membuatmu stres, entah positif entah negatif. Ya, yang pastinya kamu akan stres di mana ada orang yang panik-panikan, yang mana tidak sabaran, yang akan membuatmu stres. Ya, jadi seperti gitu. Apa? Tidak tidak tenang, orangnya tidak tenang, akhirnya membuat kamu ya berpacu juga dalam stres, ya. Dengan orang yang banyak mau juga, ya. Kamu sudah kerjakan gini, disuruh rubah lagi. Begini disuruh rubah lagi. Ini bisa dari dosen kamu atau dari customer, ya, atau ya pelanggan kamu gitu. Sudah dibikin begini sesuai yang dia mau, ya. Disuruh ulang, atau pimpinan revisi lagi. Jadi pusing juga, ya. Tapi ya inilah yang akan terjadi ke depan. Lebih waspada aja. Baiknya, karena di sini kan ada positif negatif. Baiknya kamu ambil, buruknya ya dijadikan landasan bahwa besok pasti akan ada yang membuat saya stres. Saya harus tetap tenang, ya. Karena kuncinya adalah ketenangan dari pribadi. Kalau kamu ikut energi dia, stres, ya kamu yang rugi sendiri. Dimana nanti kamu nggak bisa konsentrasi kerja dengan baik dan mungkin bahkan kamu bisa sakit. Nah ini hati-hati, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Dimana dirinya yang akan membuatmu stres ke depan. Tetap bahagia supaya stresnya hilang, ya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.